Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Sebelum saya menjelas Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan berpikir sekalian, sebelum saya masuk kepada poin saya ingin meluruskan dulu terkait dengan apa yang dikatakan oleh oposisi. Pertama, oposisi mengatakan bahwa spesialis itu merupakan tidak hanya diukur dari pendidikan yang dia jalani, yaitu pendidikan spesialis, tapi juga berdasarkan lamanya waktu yang ia berikan atau yang dia abdikan untuk bidang tersebut. Lalu yang kedua juga mereka mengatakan bahwa spesialis itu juga bisa didapatkan dari pengetahuan dari media sosial eksternal dan pendidikan eksternal. Di sini kita perlu luruskan dulu bahwa sebenarnya di sini yang didefinisikan sebagai pekerjaan spesialis adalah merupakan orang-orang yang sudah menempuh pendidikan spesialis itu sendiri. Kalaupun misalnya tadi dikatakan bahwa pengetahuan itu didapatkan dari media sosial, maka sebenarnya ini bukan cara kerja atau bukan cara belajarnya spesialis, tetapi ini merupakan cara belajarnya generalis, di mana generalis itu memakai berbagai macam informasi yang didapatkan di media sosial sehingga informasi itu dapat berguna bagi pekerjaannya dia. Maka di sini ada kesalahan yang perlu kita luruskan tentang spesialis. Oke, saya akan masuk ke argumen saya mengapa glorifikasi terhadap spesialis ini akan menjadi narasi yang berbahaya dan kita tidak ingin itu terjadi. Yang pertama, glorifikasi terhadap spesialis akan membuat stigma dalam masyarakat yang mengatakan bahwa kalau kamu nanti kuliah, kamu harus memilih pekerjaan-pekerjaan tertentu. Misalnya pekerjaan-pekerjaan spesialis seperti dokter. Lalu narasi yang kedua yang berbahaya muncul adalah narasi yang mengatakan bahwa kalau kamu jurusannya dokter, ya kamu kerjanya harus sebagai dokter. Kalau kamu jurusannya teknik, ya kamu harus bekerja di bidang teknik. Padahal ini narasi yang sangat berbahaya dan kita perlu ketahui kondisi sebenarnya bahwa tidak semudah itu dalam mencari pekerjaan. Dan narasi-narasi ini akan menimbulkan kecemasan juga bagi mahasiswa, bagi pelajar yang kemudian lulus dan bekerja, sehingga mereka terbebani oleh ekspektasi bahwa kalau saya kuliahnya itu merupakan kedokteran, saya harus jadi dokter. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena kita kembali ke konteks di awal bahwa dunia sekarang sedang berkembang dan banyak sekali bidang-bidang pekerjaan lain yang bisa dipenuhi, dan bayangkan bagaimana kalau satu bidang spesialis itu banyak dipenuhi oleh orang-orang, dimasukin oleh banyak orang, sehingga akan ada proses seleksi di sana yang pada akhirnya mengarahkan bahwa nanti ada nih spesialis-spesialis yang akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan selaras atau sejalan dengan jurusannya dia, sehingga di sini kalau mereka merasa ada ekspektasi seperti itu dan mereka terbebani oleh ekspektasi itu, sehingga mereka tidak akan fokus lagi mencari kerja, dan mereka berfokusnya bukan lagi untuk menghidupi diri mereka, tapi fokus mereka adalah mencari pekerjaan yang relevan. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali narasi ini timbul di dalam masyarakat. Oke, yang kedua, kita akan berbicara mengenai kontribusi dari spesialis itu sendiri. Sebenarnya kita perlu pahami bahwa kontribusi bagi spesialis itu mampu menangani masalah-masalah yang bersifat struktural. Artinya adalah menangani permasalahan-permasalahan yang memang butuh kemampuan, butuh keahlian, butuh pemikiran yang mendalam, di mana hanya orang-orang spesialis saja yang lebih diuntungkan ketika mereka menangani masalah ini, dan tentu generalis tidak akan diuntungkan ketika membahas masalah ini. Nah, tetapi ada satu permasalahan lagi, yaitu adalah permasalahan yang bersifat abstrak, permasalahan yang menyangkut dengan perkembangan zaman. Permasalahan-permasalahan ini akan sangat sulit bagi seorang spesialis untuk menanganinya kalau dia hanya dibekali dengan kemampuan-kemampuan dari spesialisnya, hanya dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dari satu jurusannya dia saja. Dan disinilah generalis dapat bersinar. Disinilah generalis sangat-sangat diperlukan. Generalis dibekali dengan pengetahuan yang luas, dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan sekalipun tidak mendalam, tetapi mereka mempunyai pengetahuan yang luas. Mereka sangat kompeten untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya abstrak. Dan permasalahan ini tentu akan sangat sulit bagi spesialis untuk menyelesaikan tersebut. Bahkan kalaupun spesialis bisa menyelesaikan masalah itu, spesialis sangat-sangat perlu pengetahuan dari generalis. Selanjutnya, spesialis ini merupakan poin ketiga saya yang berkaitan dengan poin sebelumnya, yang saya mengatakan bahwa spesialis pun perlu skill dari generalis.
Kita analogikan seperti ini. Misalnya seorang atlet merupakan seorang, kita dapat katakan atlet itu adalah orang-orang dengan spesialis, di mana dia berlatih dari, bahkan untuk kamu menjadi atlet pun kita harus berlatih dari kecil. Artinya orang ini sangat dikhususkan, sangat dispesialkan untuk ahli di dalam olahraga tersebut. Ketika kemudian mari kita katakan dia menjadi atlet yang sukses. Tapi bagaimana dengan kalau tidak sukses? Bagaimana kalau dia hanya menjadi atlet mediocre atau atlet yang biasa-biasa saja? Yang kemudian pada akhirnya dia pensiun, dia tidak mendapatkan dana yang banyak, dana pensiun banyak, dan tidak dan bahkan mungkin ada permasalahan seperti dia tidak diperhatikan oleh pemerintah dan sebagainya macamnya. Ketika dia hanya memiliki kemampuan itu, maka setelah dia pensiun dan relatif usia pensiun oleh atlet ini pun juga relatif muda, usia 30, dan di usia 30 mereka masih punya tanggungan keluarga kalau mereka berkeluarga, tanggungan untuk diri sendiri. Apakah duit dengan mereka menjadi atlet yang biasa-biasa saja itu dapat memenuhi? Tentu tidak. Mereka perlu skill lain, skill generalis. Apa itu skill generalis? Bisa kita katakan kemampuan untuk mengelola uang, kemampuan untuk berbisnis dan sebagainya macamnya, di mana skill ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat relevan untuk menjawab tantangan dunia sekarang, dan skill inilah yang membuat mereka untuk hidup dan bukan skill spesialis. Oleh karena itu, masalah glorifikasi dari spesialis ini sangat-sangat berbahaya, terutama jika menjadi stigma di masyarakat. Oleh karena itu kita perlu mengangkat narasi bahwa sebenarnya generalis juga punya loh bidang-bidang pekerjaan yang mereka bisa memenuhi, dan mereka bisa sangat-sangat memiliki kapabilitas yang tinggi di sana. Pertama, kita harus berikan dulu informasi ke masyarakat. Kita perlu mengulik dulu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan mana saja yang sangat-sangat mumpuni, yang sangat-sangat bisa dikuasai oleh generalis ini. Kemudian yang kedua, pertemukanlah para generalis dengan para spesialis, karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa generalis pun butuh spesialis untuk menyempurnakan metode mereka, untuk menyempurnakan informasi mereka. Tetapi kembali lagi bahwa spesialis juga butuh kemampuan generalis untuk mereka tidak hanya mampu di bidang mereka, tapi juga mereka mampu survive di kehidupan yang kita tidak tahu, tantangan ekonomi sekarang, tantangan dunia sekarang yang sangat-sangat abstrak. Dengan demikian, di sini kami ingin semua pekerjaan punya ingin memiliki kesempatan yang sama. Semua pekerjaan harus memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu, glorifikasi dari spesialis ini akan menutup kesempatan itu bagi para generalis, dan kami sangat menolak narasi tersebut. Sekian dari saya tim Pro, terima kasih.